Halo para pengangguran tanpa tanda jasa, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih jongkok? Sama. Kembali lagi bersama saya Crot in the Wood. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul War Tidak Pakai Tag, yang dirilis pada tahun 2007, yang dibintangi oleh bapak angkat saya, yaitu Bapak Jet Li. Jadi saya tuh gitu anjing greget kalau ada aktornya Jet Li itu, jadi pasti ada gelut-gelutnya anjing. Jadi sebagai mental gua ya, sebagai lelakinya itu meronta-ronta tanpa berlama-lama karena besok saya harus syuting di Korea ya sebagai aktor utama. Jadi langsung saja kenakan selimut, jaga tangan kalian jangan sampai menggarayam kaditu kadieu. Untuk openingnya kita katakan bersama-sama yuk. 1, 2, 3, yuk. Jangan berlama-lama di kamar mandi, sabun pada bolong ya. Tisu berserakan di mana-mana. Oh, kebalik. Jangan berserakan tisu di mana-mana, sabun pada bolong lama-lama di kamar anjing. Lama-lama di kamar mandi ngapain coba? Belepotan anjing. Cerot. What's that? That's nothing. I won't tell him. Appreciate it. Di awal film kita diperlihatkan dengan aksi baku tembak dua anggota FBI yang bernama sebut saja Kon dan Tol yang tengah melawan pasukan Tria dari Tiongkok. Namun mereka tengah disulitkan dengan datangnya Rogue, sang pembunuh berdarah panas dingin sekaligus mantan CIA yang sekarang bekerja untuk Yakuza. Namun untungnya Kon dapat mengalahkan Rogue dengan sangat mudah meski Kon harus tertembak di lengan kirinya. He's a myth. Somebody at the agency's yanking your chain. Titanium shells, depleted uranium bullets. You never know who's working for who. Beberapa hari kemudian mereka mengadakan pesta untuk merayakan kemenangannya melawan Triad dengan ngaliwat di rumah keluarga Kon. Got the stakes, okay? No, asshole, I didn't forget the stakes. John, honey. Namun Kon dikejutkan dengan keadaan rumah Tol yang sudah hangus terbakar dan telah dikelilingi oleh polisi. Namun faktanya sebelum mereka datang ke rumah Tol, ternyata sudah disabotase oleh seseorang yang misterius yang tidak mereka ketahui, lalu membunuh Tol beserta anak dan istrinya. Kon pun meyakini bahwa yang menyabotase rumah Tol adalah Rogue, sang pembunuh berdarah panas dingin yang sangat terlatih sekaligus mantan CIA yang kini telah bekerja dengan Yakuza, karena dia mengetahui bahwa peluru yang selalu digunakan Rogue sama persis dengan peluru yang dia temukan di rumah Tol. Tiga tahun kemudian, terlihat seorang pria Mandarin yang datang ke sebuah markas Yakuza, lalu sekonyong-konyong membantai mereka semua. Beberapa saat kemudian datanglah FBI yang kemudian mengambil alih kasus tersebut dari polisi, dan Kon pun dikejutkan dengan sebutir peluru yang sama persis dengan peluru yang ia temukan di rumah Tol 3 tahun yang lalu. Dia pun masih yakin bahwa Rogue, sang pembunuh berdarah panas dingin, masih berkeliaran bebas di kota San Francisco, dan dia pun harus membunuhnya untuk menuntut balas dendam atas kematian rekan terbaiknya itu. Keesokan harinya dia pun pergi ke kantor bersama salah satu rekannya, di mana mereka akan mendiskusikan perihal permusuhan antara Yakuza dan Triad, yang mana mereka tahu dulu dua kelompok ini selalu berdampingan satu sama lain dan tidak pernah ada perselisihan di antara mereka. Hingga suatu saat pria Mandarin bernama Li Cheng menceritakan semuanya, akhirnya terkuak bahwa penyebab permusuhan di antara Yakuza dan Triad adalah diakibatkan oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh Yakuza kepada Triad. Di sisi lain kita akan diperlihatkan sang anak dari ketua Yakuza sedang dikirim ke San Francisco untuk mengirimkan kuda-kuda miliknya. Sementara itu Kon pergi ke seorang ahli untuk mendapatkan informasi terkait peluru yang digunakan oleh Rogue, namun sayangnya orang yang membuat peluru itu sudah mati oleh seseorang yang misterius.
Beberapa hari kemudian tibalah waktu pengantaran kuda-kuda milik Yakuza, namun tak disangka mereka malah dibegal oleh polisi di sana dan tiba-tiba Mr. Chang sent his regard. faktanya Triad tengah berkomplot dengan polisi untuk mengambil kuda-kuda tersebut dari Yakuza. Singkat cerita, Kon pun sudah berada di TKP dan dia menyimpulkan bahwa polisi sudah terlibat dalam kasus ini karena hanya polisilah yang bisa menghentikan para Yakuza itu. One thing that would have stopped these guys from throwing down. Cops. Saat Kon tengah ditelepon oleh Rogue untuk mengambil kuda-kuda yang dicuri Triad, di situ FBI menyergap tempat tersebut yang padahal itu hanyalah tipuan yang dilakukan oleh Rogue agar Kon percaya bahwa Rogue sudah tiada dan meyakinkannya bahwa yang dikejarnya adalah hantu belaka. Dengan apa yang sudah dilakukan Rogue, salah satu kelompok dari Triad pun mendatangi Rogue karena perbuatannya cenderung berpotensi untuk mengancam posisi mereka, yang padahal tujuan Rogue sebenarnya bukanlah itu. Yang faktanya Rogue adalah anggota dari Yakuza yang sengaja mengadu domba kelompok Triad agar saling berperang satu sama lain, dan hal itu dibuktikan saat terjadi penyerbuan yang dilakukan oleh Triad kepada Yakuza. Dan insiden tersebut Kon pun harus kehilangan salah satu rekannya dan itu sangat menyakitkan baginya. Sampai detik ini kita belum mengetahui alasan kenapa Rogue melakukan itu semua. Tapi satu yang pasti insiden tersebut belum cukup puas baginya. Karena lagi-lagi Rogue melakukan hal yang mengejutkan, di mana dia membunuh para petinggi Triad, kemudian dilanjutkan dengan menyerang Yakuza yang membuat semua anggota Yakuza mati terkecuali anak dan istri dari sang ketua Triad. Keesokan harinya Rogue datang menghadap kepada sang ketua Yakuza sekaligus untuk mengembalikan kuda-kuda milik Yakuza. Namun lagi-lagi dan akhirnya terkuaklah bahwa Rogue adalah Tol yang merupakan rekan si Kon yang telah dihabisi keluarganya di awal film tadi, di mana dia telah merombak wajah dan suaranya untuk membalaskan dendam kepada Triad dan Yakuza. Cukup masuk akal akhirnya. Ternyata saat kejadian 3 tahun yang lalu, Tol berhasil membunuh Rogue dan mengambil identitasnya, dan fakta yang mengejutkan lainnya adalah Kon bekerja untuk Yakuza dan memberikan informasi tentang Tol kepada Yakuza. Secara tidak langsung Kon adalah upil di balik apalah gitu, gening, peribahasanya tuh, lupa lagi. Adalah udang di balik batu, mungkin itu ya. Apa anjing? Beberapa hari kemudian Rogue menghubungi Kon dan meminta agar mereka bertemu di dermaga, tempat pertama kali mereka bertemu. Dan malamnya pun mereka menuntaskan masalah mereka. Hingga akhirnya Rogue mengaku bahwa dia adalah Tol dan meminta pertanggungjawaban dari Kon atas kematian keluarganya. Setelah itu Kon meminta maaf kepada Tol atas insiden di masa lalu, namun nasi sudah menjadi bubur dan bubur tidak lengkap tanpa ada daun bawang dan ayam suwir karena sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu tidak dapat terulang kembali dan akhirnya Tol memilih untuk membunuh Kon di sana. Tamat. Ending yang cukup mengkondantolkan.
Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah ikutan gabung dalam sebuah geng apapun itu, karena sekali Anda masuk, maka hidup Anda tidak akan pernah setenang dan sedamai seorang pengangguran tanpa tanda jasa seperti saya. Mending di rumah saja, boker gratis, udud enak, walaupun kasbon. Sambil nonton bacotan saya yang unfaedah. Tapi terserah kalian. Saya tidak memaksa, namun hanya menganjurkan saja.